warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Adi Suyansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara, yang mana pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Lia Kombongan, sebagai guru bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, yang mana beliau nanti akan menjadi sebagai narasumber saya untuk kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, Ibu Lia, sudah siap nih saya wawancara. Baik Ibu, sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, sehat Bapak, sehat selalu. Bagaimana Pak Aris, apa kabar Pak Aris? Ya, alhamdulillah saya sudah sehat Ibu ya. Ya Pak. Ibu, saya akan wawancara observasi pada hari ini. Adapun kegiatan kita hari ini Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan belajar di dalam kelas, tujuan kita untuk melakukan kegiatan praobservasinya adalah sebagai evaluasi untuk jalannya proses kegiatan pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas. Baik, pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama kali adalah kira-kira bagaimana Ibu terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam kelas nanti Bu? Iya, baik. Jadi nanti tujuan pembelajaran saya adalah mengevaluasi teks anekdot secara kritis, logis, dan kreatif dalam bentuk dialog, monolog, dan telewicara. Jadi tiga komponen itu yang akan saya gunakan dalam tujuan pembelajaran saya. Oh gitu ya. Jadi Ibu akan mengevaluasi teks anekdot ya, teks di anekdot dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kemudian bagaimana kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai Ibu? Ya, area pengembangan yang akan saya capai adalah terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan tentunya sikap. Ya. Area pengembangannya dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Kemudian kira-kira bagaimana dalam modul ajar yang akan Ibu terapkan dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya? Ya, jadi kalau strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi diferensiasi. Yang saya gunakan adalah dengan cara menentukan gaya belajar. Kemudian metodenya saya menggunakan diskusi kelompok. Lalu saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oh, seperti itu ya. Jadi Ibu akan mengelompokkan gaya belajar, ya. Kemudian akan Ibu melakukan diskusi kelompok, kemudian modelnya adalah Problem Based Learning ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira kapan Ibu bisa lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, di kelas berapa, dan mungkin pada jam berapa? Ya, saya akan melakukan pembelajaran itu di hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Nanti saya laksanakan di pukul 9 pagi Bapak sampai 10.30. Baik, gitu ya. Di jurusan apa ya? Oh ya, di kelas 10 GP2 Geologi Pertambangan Bapak. Geologi Pertambangan. Baik, nanti pada hari Senin 4 Desember tersebut saya akan masuk untuk melihat bagaimana atau mengobservasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas B. Baik Bapak. Setelah nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas, mungkin kita akan adakan lagi percakapan pasca supervisi ya Bu. Siap Bapak. Yang juga akan didampingi oleh supervisor. Siap. Baik, mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan kita atau wawancara kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya nanti mungkin bisa lebih mengembangkan modul ajar saya ke depannya. Kemudian nanti mungkin dibimbing dan diarahkan oleh teman-teman sejawat. Oh iya, seperti itu ya. Nah, ternyata Ibu luar biasa sekali persiapannya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Semoga nanti bisa diterima oleh siswa dan menarik dia, sehingga siswa juga lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Siap Bapak. Ya. Nanti mau dibantu ya Bapak. Siap Ibu, kita akan sama-sama sharing ya. Membantu dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Baik, demikian tadi yang telah saya lakukan praobservasi bersama rekan saya. Saya akan lanjutkan kepada kegiatan pasca supervisi yang akan datang. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah
Memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Elsa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Beri salam. Yang hanya samping kanan kiri, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Semua. Baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah kata-kata motivasi bahwa di dalam kehidupan itu, ya, kalian seorang yang dinyatakan hebat itu tidak lahir dari sebuah kebahagiaan. Tapi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Sebelum itu, Ibu akan melakukan asesmen dulu terhadap kalian, ya. Silakan dibuka HP-nya. Ya, masuk dalam quiz. Nih, pembelajaran kita minggu lalu ada yang ingat nggak? Minggu lalu tentang apa? Tentang laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat tentang struktur dari tes laporan hasil observasi? Ya, Elsa. Pernyataan umum. Yang kedua, definisi bagian. Ya, yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Sudah bisa ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman. Nah, Ibu mau berikan dulu nih. Apa kalian pernah mendengarkan sesuatu atau cerita yang lucu? Ya. Bagaimana cerita yang lucu itu? Cerita lucunya seperti apa? Yang menghibur. Terus ketika kalian melihat, mendengarkan atau membaca itu lucu itu, reaksi kalian apa? Ketawa. Ya. Reaksi kalian mendengar atau melihat sesuatu yang lucu apa? Tertawa. Ada yang bersedih tidak ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang lucu? Ya. Justru semakin lucu semakin tertawa. Tawanya semakin nyaring. Ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah membaca. Tujuan pembelajaran peserta didik untuk mengevaluasi informasi yang akurat dari menyimak teks anekdot dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah dalam teks anekdot dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Kita hari ini akan menyimak. Menyimak itu apa? Mendengar. Yuk, kita olahraga dulu ya. Yuk, silakan berdiri. Ikuti ya. Ikuti apa yang ada di slide tersebut. Boleh keluar dari tempat duduknya, cari tempat yang nyaman untuk bergerak. Kita akan menyimak sebuah tayangan, ya, yang
Kalian dengarkan baik-baik, simak baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Perkenalkan ya, saya ini. Di sini ada kuli bangunan. Pak, pengen gedung Pak. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, kecampuran perahu. Nah, perahunya bocor. Pak bilang aja Bapak nggak punya uang. Jelas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja. Menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia antum nyusul ibu. Simak ya. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Komikus monologi tersebut apa? Iya, itu kenapa ragu? Gak apa-apa, jawab saja. Apa Eva? Kami itu berusaha bekerja keras sampai nanti mungkin bekerja keras. Teruslah bekerja keras supaya mimpinya bisa tercapai. Mimpinya tercapai. Apa dibilang anaknya? Bapak? Oh, fotonya ke Jakarta banjir, tapi nyatanya tidak. Bapaknya malah tinggal di pesan apa yang mau disampaikan komikus di situ? Kira-kira apa? Apa? Jangan berbohong. Boleh. Ya tapi bapaknya kan awalnya berbohong ya. Nah, terus apa lagi yang kalian dapatkan? Yang kedua, apakah yang kedua, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Menurut kalian sudah menarik atau belum? Jawab semua sudah ini? Sudah. Oke, yang ketiga, jika kalian dapat memberikan masukan kepada komikus, apa yang kalian mau sampaikan sama komikus tersebut? Anggaplah ini komikusnya ini. Kalian mau ngomong apa? Pak, bisa? Jangan bohong, Pak. Iya, jangan bohong sama anak ya, Pak. Siapa lagi? Kira-kira dari komikus itu kalian nih mirip ibu ya? Mirip. Nah, ini anekdot ya. Nah, inilah yang disebut anekdot 11-12 ada yang bilang yang dia 11 apa ibu yang 11? Yang mana 11 mana 12? Hah? Baik, ibu 11. Mana cantik yang di depan apa yang di sini? Ya, pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang kira-kira isinya itu berupa sindiran untuk menyindir seseorang? Pernah? Pernah? Menyindir? Apa sindirannya? Ini yang ketiga adalah ini mulai terjadinya masalah ya, mulai terjadinya masalah. Yang keempat ada reaksi ini bagian yang memperlihatkan atau menyelesaikan masalah. Tapi yang masalah namanya apa? Kemudian ada penyelesaiannya namanya kemudian bagian terakhirnya ada bagian penutup, bagian akhir dari cerita. Nah, saatnya kita membentuk kelompok. Silakan dibentuk dulu kelompoknya sambil ibu bagikan ya. Sudah terbagi kelompoknya. Sekarang ibu akan membagikan SPD berdasarkan gaya belajar kalian, ya. Berdasarkan gaya belajar kalian yang sudah
kita tentukan di awal pembelajaran dulu ya. Baik, ini LKPD-nya, silahkan. Ini LKPD-nya, silahkan. Kemudian ini LKPD-nya, Nah, dari materi yang Ibu tadi jelaskan, paham ya? Sudah paham ya? Ya. Silakan sekarang masing-masing kelompok perkenalkan ya LKPD yang sudah diberikan. Silakan yang menggunakan mendapatkan barcode, silakan coba di-scan dulu. Kemudian yang mendapat video YouTube silakan dibuka videonya. Yang mendapatkan teks silakan salah satu teman membaca dan yang lainnya mendengarkan, menyimak. Dan kemudian kalian tentukan struktur dari anekdot tersebut. Ya, jadi buat dialog kan tadi ada dialog monolog dari cara kami. Ini baru kalian yang dialog. Kita terus iya. Itu dari yang
Maling ayam tetangga. Itu kasus apaan? Pidana rakyat. Gini juga, kalau emang mau bikin dosa mah, gak usah nanggung ya, salah juga gitu ya. Berapa lama di penjara, Bre? Kemarin polisnya sih 5 tahun, Bre. Bentar, gue jadi rada heran. Lo korupsi berapa duit? Ya sedikit sih, cuma kayak 10 eman lah sih.
miliar. Ya, Bentar. Lima tahun. Satu. Seriusan cuma 5 tahun. nah iya kan dari beberapa kali lalu dari polis. Lah, gue 4 tahun loh. Kok kayak gak adil, gak sih? Adil kok. Adil sih. Lu korupsi 10 M loh. Gue cuma nyolong ayam tadi juga. Ada ayam itu yang goreng cuma 10.000 paling. Harusnya ya ini mesti sama, harus sama lah mestinya kan. Yang ya itu mah ya kalau gue maling 10.000 itu 4 tahun harusnya lu ya 10.000 kan ya 1 juta kali 5 tahun. Makin banyak duit yang dicuri makin kita hukuman. Ya, harusnya kan hukuman dulu 5 juta tahun dong. Enggak, mana begitu bre, umur gua kan 4 sampai 5 juta tahun. Makanya dipertimbangkan hukuman gue jadi 5 tahun. Enggak, ada yang salah nih, ini kagak beres nih, coba. Pak, sini Pak, nih gue ada yang gue gak terima nih, sini dulu. Gue pengen beres dulu nih dari gini ya. Ini saya kan mau ayam 10.000, hukumannya 4 tahun. Dia kalau bisa 10 miliar, hukumannya 5 tahun. Emang itu adil Pak? Adil. Gimana sih, kok bisa? Tapi tadi hitungan gue bener kan gue? Bre, cara hitungnya tuh Dari kelompok satu kita isi anekdotnya. Setelah mereka menyimak, mereka menemukan pesan, mereka menemukan struktur. Kira-kira menurut kelompok 2 dan 3 bagaimana? Apa pesan yang kalian dapat dari anekdot yang mereka simak? Apa tadi yang dikatakan? Bahwa semakin banyak uang yang dicuri, semakin sedikit hukumannya. Nah, itu merupakan bagian apa dari strukturnya? Bagian krisis. Itu masalahnya. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. kami nomor 1, nomor 2 namanya. Apa yang kalian lakukan setelah kalian menyimak anekdot tadi? Bagi kebanyakan orang, liburan merupakan obat stres. Tapi bagi ini yang bekerja sebagai kuli bangunan malah bikin stres. Perkenalkan, nama saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah nyari alasan. Anak saya minta liburan. Bang Lutfi, kata-katanya dong. Terserah orang mau ngomong apa tentang kita, bisa kelompok 3. Oke. Ya, Antara Alkisah, suatu hari di sebuah pedesaan ada pembagian beras untuk keluarga miskin oleh alias Rasim. Pembagian beras itu diselenggarakan di balai desa. Masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan beras tersebut. Orientasi. Karena antreannya terlalu panjang, Ya,
Dari sini bisa Ibu simpulkan bahwa kalian telah mampu menemukan anekdot. Ya, itu tadi yang hanya ada beberapa terakhir ketika kalian menyajikan hasil karya kalian. Jadi ketika kita menyimak sesuatu, kemudian kita mau sampaikan, kita sampaikan dengan serius, begitu ya, supaya pesannya itu tersampaikan. Kalau kita tidak serius, kira-kira orang paham tidak dengan maksud kita? Ya. Namanya juga anekdot itu menyindir, menghibur. Ya, tapi ketika kita tampil di depan, berarti kita harus serius, serius, tapi kita tetap santai. Begitu. Nah, ini Ibu akan memberikan sebuah teks. Kalian simak baik-baik dan nanti kalian akan tulis di sini. Apa perintahnya? Tolong masing-masing kelompok menyimak baik-baik dan maju ke depan menuliskan jawabannya, ya. Ini sudah disiapkan. Silakan nanti. Bukunya ditutup. Ya, bukunya ditutup dulu. Dengarkan cerita, dengarkan teks dari Ibu, ya. Bukunya ditutup. Silakan kita lihat teksnya sejenak. Judulnya bahwa surat edaran itu justru menguntungkan para pejabat. Siap-siap pertanyaannya. Silakan siapkan pensil, pulpen kalian, satu orang saja boleh, ya. Tuliskan bagian kode dari teks tersebut. Di sini tulisnya. Kita lihat jawabannya. Bagian kode dari teks tersebut. Silakan. Kalau bingung, kalau ketiga sudah. Apakah kode atau bagian akhir dari teks tersebut? Bengong dan mengambil kesimpulan bahwa surat edaran itu justru menguntungkan para pejabat. Jadi yang benar adalah nomor 3. Nomor 3 berarti menyimak dengan baik. Ya, setelah kita belajar menyimak tentang anekdot, apa manfaat yang kita dapat? Ya, silakan. Tadi dapat menyampaikan pesan atau makna dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Ya, kita akan bisa menyampaikan pesan. Ya kan, kita sudah mendengarkan, kita lebih mudah menyampaikan pesan tersebut supaya dapat dicerna dengan baik oleh orang lain. Ini ada pertanyaan? Ya, paham ya? Belum siap, udah. Mandiri, pembelajaran pada hari. Udah menurut masing-masing mulai. Gerak selesai. Istirahat berkembang. Gerak bersalam. Selamat siang. Semoga tiba di rumah dengan selamat ya. Jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aziz Sudansa dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca supervisi yang sebelumnya adalah kegiatan pra observasi, maka hari ini kita melakukan pasca observasi.
untuk melihat kegiatan pembelajaran dari rekan saya, Ibu Dia Pembelan sebagai guru bahasa Indonesia setelah berada di dalam kelas. Bagaimana Ibu? Siap ya? Iya. Oke. Sebelumnya saya melanjutkan perbincangan kita hari ini. Kemarin kita sudah melakukan perbincangan berkaitan dengan pra-observasi ya. Sebelum saya masuk kepada percakapan, saya menanyakan dulu gimana kabar Ibu hari ini? Sehat Bapak. Pak Aris bagaimana Pak? Sehat. Sehat juga Ibu ya. Luar biasa Ibu hari ini ya. Oke, kemudian untuk percakapan kita akan mulai dengan bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas setelah adanya supervisi yang kita lakukan. Iya, terima kasih Bapak. Sebelumnya sama seperti mungkin guru-guru yang lain ketika belajar di dalam kelas, kemudian ada orang lain yang menilai kita, pasti ada perasaan gugup, ya nervous, tidak fokus di awal karena merasa tidak nyaman dengan adanya orang lain selain guru dan siswa itu sendiri. Tetapi setelah proses berjalannya waktu, proses pembelajaran berjalan, itu saya mulai mengontrol kelas, saya boleh menguasai kelas, sehingga saya mencoba berusaha agar saya tetap fokus pada siswa dan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di dalam kelas. Ya, ada secara emosional, ada nervousnya Bu ya? Ada nervousnya pasti Pak. Kan kegiatan supervisi. Baik Ibu, mungkin untuk area pengembangannya, berkaitan dengan area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas itu, langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau area pengembangan yang saya lihat, saya nilai adalah melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan, saya menilainya dalam proses mereka melakukan diskusi. Kemudian sikap, saya melihat mereka di dalam kelompok, bagaimana rasa tanggung jawab mereka di dalam melakukan diskusi kelompok antara anggota yang satu dengan yang lain. Kemudian ketika keterampilan, bagaimana mereka dapat menyampaikan hasil diskusi mereka di dalam kelas, sehingga area-area tersebut saya fokuskan memberikan penilaian kepada mereka terkait pembelajaran saya, khususnya dalam pembelajaran problem based learning ini. Oh iya, jadi sebelumnya Ibu menggunakan metode problem based learning? Iya, saya menggunakan PBL Bapak. Jadi Ibu membagi kelompok, kemudian Ibu melakukan diskusi ya, dari anak pengetahuannya, kemudian pada anak keterampilannya nanti mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya memberikan masalah dulu di awal kepada setiap kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian di dalam kelompok mereka berdiskusi, dan tidak lupa saya memberikan bimbingan terhadap diskusi yang mereka laksanakan sampai kepada evaluasi pemecahan masalah. Oke, bagus sekali Bu ya, sudah melakukan kegiatan dengan menyenangkan pastinya untuk siswa-siswa. Baik, untuk area pengembangan tadi yang sudah Ibu lakukan itu, menurut Ibu apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau belum ya? Ya, dari proses yang tadi saya laksanakan dalam pembelajaran saya belum 100% baik, belum 100% berhasil. Itu menurut pandangan saya Bapak. Jadi kalau mau dipresentasekan itu saya bisa menilai 50-50, yaitu 50-50 keberhasilannya, sehingga saya berusaha untuk melakukan model atau metode pembelajaran yang agak berbeda dari pembelajaran saya hari ini. Iya, jadi menurut Ibu masih 50% lagi ya? Iya, Pak. 50%. Jadi untuk meningkatkan keberhasilan nanti bisa Ibu menggunakan metode-metode lain gitu ya. Siap. Oke, menurut Ibu mungkin
apa yang masih menjadi kendala itu ya, atau kekurangannya pada saat proses pembelajaran di kelas itu? Ya, dalam proses pembelajaran masih banyak kendala-kendala. Salah satunya yaitu metode pembelajaran yang mungkin kalau saya merasakan sendiri melihat dalam proses pembelajaran tersebut itu masih belum berpusat kepada peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan belum menginteraktifkan siswa, sehingga siswa menjadi kurang aktif di dalam pembelajaran. Makanya tadi saya di awal mengatakan bahwa model pembelajaran yang saya gunakan pada saat ini belum 100% sempurna, belum 100% berjalan dengan baik. Makanya saya tadi mengatakan 50-50 ya. Oke. Untuk kedepannya kira-kira Ibu akan menggunakan metode apa itu, Bu? Ya. Untuk memperbaiki itu? Untuk metode nanti tetap saya menggunakan diskusi, tetapi secara model pembelajaran saya gunakan adalah model pembelajaran project based learning, di mana dengan model project based learning ini siswa menjadi lebih aktif, jadi lebih kepada student center, tidak pada teacher center, sehingga membuat siswa lebih aktif di dalam pembelajaran, tidak monoton begitu Bapak, sehingga siswa menjadi lebih aktif. Itu Ibu akan berubah menjadi PJBL, Ya, PJBL. Project Based Learning, yang akan meningkatkan keaktifan siswa. Itu luar biasa sekali Bu ya, akan melakukan suatu perubahan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira kapan atau kapan hal itu Ibu lakukan? Ya, saya akan melakukan PJBL ini mungkin minggu depan kali Bapak ya, di kelas yang berbeda, di 10 GP1 Bapak. Gitu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan rencana kedepannya yang akan Ibu laksanakan ini bisa sukses ya, lebih menarik lagi untuk anak-anak, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasikan, bisa menjadi proses yang lebih baik lagi. Mungkin saya akan menunggu cerita-cerita Ibu yang lebih menarik lagi dan menyenangkan berkaitan dengan pembelajaran kita. Mungkin itu saja Bu ya, perubahan-perubahan dalam perencanaan yang sudah Ibu sampaikan. Adapun tujuan daripada pembicaraan kita ini adalah untuk mengevaluasi saja Bu ya, kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu diobservasi, agar kedepannya kita bisa mencari solusi-solusi atau masalah-masalah tadi bisa kita selesaikan, agar anak-anak menjadi pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Zain untuk menjelaskan kembali berkaitan dengan percakapan pasca supervisi atau mungkin kegiatan supervisi yang ada di kelas. Silakan Ya. Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas waktunya ya. Tadi saya sudah mengamati Pak Aris dan juga dengan Bu Ria ya. Apalagi tadi Bu Ria juga sudah melaksanakan pembelajaran di kelas cukup luar biasa menurut saya ya. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Walaupun menurut perhitungan dari Bu Ria masih 50, padahal saya melihatnya sudah sangat luar biasa begitu ya. Memang ya tadi banyak yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Pak Aris sudah dijawab oleh Bu Ria ya. Namanya supervisi memang awal itu pasti deg-deg. Iya, deg-degan Pak. Ya, itu lumrah ya, semuanya terjadi seperti itu. Nah, tadi waktu proses coaching Pak Aris ya sudah menanyakan, saya perhatikan, saya catat sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak Aris ya. Sudah menanyakan tujuan yaitu area pengembangan kepada Bu Ria yang hendak dicapai itu seperti apa. Tadi jawaban Bu Ria sudah sangat baik sekali, ada pengetahuan, ada sikap dan juga keterampilan. Nah, tadi juga sudah ada identifikasinya Pak Aris ya. Betul. Tadi sudah pertanyaannya, langkah-langkahnya apa, seperti sudah ditanyakan dan juga sudah dijawab dengan baik juga oleh Bu Ria seperti itu ya. Dan secara overall semuanya coaching hari ini antara Pak Aris dengan Bu Ria sudah sangat-sangat baik sekali menurut saya ya. Dan alhamdulillah juga Pak Aris tidak lupa dengan apa yang sudah dipelajari, yaitu runtut dengan alur tirtanya ya. Saya rasa sekian saja Pak Aris, umpan balik dari saya kembalikan lagi ke Pak Aris. Ya, baik. Terima kasih Pak Zain dan Bu Ria telah membantu kami untuk bisa diobservasi. Dan terima kasih kepada Pak Zain atas umpan baliknya terkait atas kegiatan pasca supervisi kita hari ini.
Alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-supervisi, supervisi di kelas, dan pasca supervisi. Saya ucapkan mungkin banyak terima kasih kepada Pak Zen dan Ibu Ria, dan mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.